Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kurang lebih 1 bulan lebih kita melewatkan Ramadan dan sekarang sudah hampir selesai Syawal. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semuanya dan menjadikan kesempatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita untuk untuk menanam amal soleh itu menjadi kesempatan yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya kalau kita renungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu sebagai pemberi peringatan. Maka itu merupakan nasihat yang cukup sekali untuk seseorang itu menyiapkan kehidupan pasca kematiannya. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun, sesungguhnya kamu mati dan mereka juga akan mati. Kita semuanya akan mati dan kita tahu itu. Dan kalau kita sudah meninggal, mati, maka tidak ada lagi yang akan kita pikirkan kecuali diri kita, kecuali apa yang akan kita jawab terkait dengan pertanyaan man rabbuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kita tidak akan memikirkan hal yang lain. Maka renungkanlah orang-orang yang mereka sudah mendahului kita, dan bandingkanlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang mereka sudah tidak lagi mendapatkannya, yaitu nikmat kehidupan, nikmat kesempatan. Maka kesempatan yang Allah Azza wa Jalla masih berikan kepada kita ini mestinya kita sikapi betul-betul dengan sebaik-baiknya. Kita eman-eman untuk kemudian kita buang waktu kita pada hal-hal yang kita tahu kita akan tinggalkan itu dan tidak akan kita bawa pasca kehidupan kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita masuk pada surat At-Tariq. Surat At-Tariq. Di mana surat At-Tariq ini Makkiyah, turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dinamakan surat ini dengan surat At-Tariq dikarenakan di awal ayat dari surat At-Tariq ini ada firman Allah was-samaa'i wat-tariq, was-samaa'i wat-tariq. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil 'isya'i wal akhirah was-samaa'i wat-tariq, was-samaa'i dzatil buruj. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau
pernah membaca di salat Isya, di waktu salat Isya dengan was-sama'i dzatil buruj, kemudian was-sama'i wat-thariq. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam pernah membaca surat tersebut di waktu zuhur dan asar. Di waktu zuhur dan asar. Nah, kita akan sebutkan dahulu apa maudhu'at, apa pembahasan global dari surat ini. Dalam tafsir Al-Mukhtasar yang menjadi rujukan kita, kata penulis di sini maksud dari surat ini adalah bayanu qudratillahi azza wa jalla wa ihatatihi fi khalqil insani wa i'adatihi. Bayanu qudratillah. Surat ini menegaskan tentang kemahamampuan Allah, kudrahnya Allah. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu ihatah, itu maha mengetahui, maha meliputi segala sesuatu, termasuk fi khalqil insani wa i'adatihi, dalam urusan penciptaan manusia dan juga masalah pengembalian manusia kembali hidup setelah dia mati di alam dunia ini. Ini bahasan global dari surat At-Tariq. Nah, ditambahkan di dalam tafsir Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, surat At-Tariq itu isinya diantaranya adalah penegasan dan penekanan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengadakan penjagaan bagi Bani Adam. Nanti akan kita sebut ayatnya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sesungguhnya tidaklah ada suatu jiwa melainkan dia itu ada penjaganya, ada yang menjaga. Demikian juga sebagai tambahan penegasan isbatun wa ta'kidun annal Qur'ana haqqun wa qawlu faslin laisa bil hazl. Al-Qur'an itu adalah kebenaran mutlak dan ucapan yang fasal, ucapan yang menjadi kata putus, ya. Laisa bil hazl, bukan mainan dan bukan main-main. Al-Quran itu sesuatu hal yang benar secara mutlak. Demikian juga perkataan yang menjadi kata putus serta bukan permainan. Demikian juga surat ini mengancam tahdidun wal wa'id lil kuffar, lil kafirin. Ancaman dan peringatan keras bagi orang-orang yang mereka ingkar atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk pada ayat demi ayat. Kita ambil dulu dari ayat ke-1 hingga ke-10, bagian yang pertama dari surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'i wat-tariq. Aqsamallahu bis-sama', Allah bersumpah dengan langit, wa aqsama bin najmi alladhi yatruqu lailah, dan Allah bersumpah dengan bintang yang dia tiba-tiba muncul ketika malam. At-tariq itu maknanya adalah sesuatu hal yang muncul, yang tiba atau yang datang di waktu malam. Was-samaa'i wat-tariq. Ada kaidah di dalam tafsir Al-Quran yang kita sering ulang, bahwa tidaklah ada sesuatu yang Allah jadikan alat untuk bersumpah. Allah bersumpah demi langit, ya, demi langit, demi waktu, demi apalagi matahari, demi malam, demi siang, demi bulan dan seterusnya, melainkan itu menunjukkan adanya keistimewaan pada hal tersebut, pada benda tersebut. Di sini Allah kembali bersumpah dengan langit, was-samaa'i wat-tariq. Demi waktu, demi langit dan juga demi bintang yang tiba-tiba muncul di kala malam. Wa ma adraka mat-tariq. Kemudian Allah menanyakan, wa ma a'lamaka ayyuhar rasul, apa yang
memberitahumu wahai Rasul sya'na hadzal najmil azim, tentang bintang yang besar atau bintang yang agung ini. Kamu tahu apa? Tahukah engkau apa itu at-tariq? Apa itu at-tariq? Pertanyaan seperti ini di dalam Al-Qur'an itu istilahnya dalam bahasa Arab adalah istifhamun lit-ta'zim. Pertanyaan yang menunjukkan pengagungan sesuatu. Tahukah kamu? Tahukah kalian apa itu at-tariq? Allah Subhanahu wa taala menerangkan sendiri an-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib huwa an-najmu yathqubu as-samaa'a bi dhiya'ihi al-mutawahhij. At-tariq itu adalah bintang yang yathqubu as-sama', yang dia itu melubangi langit, memecah langit, bi dhiya'ihi, dengan cahayanya al-mutawahhij, yang bersinar. Jadi langit ini kalau malam itu kan gelap. Terus ada satu yang berbeda dari yang lain, yaitu apa? Yaitu bintang. Ya, dan bintang terbesar adalah matahari, bulan, matahari, dan juga kemudian ada bulan. Nah, bintang yang kecil ini atau yang jauh lebih kecil ketimbang bulan ini, dia itu apa? Memecah kegelapan dan kekelaman malam dengan cahayanya. Itulah an-najmu tsaqib. An-najmu ats-tsaqib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawabul qasam. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan sumpah, Allah bersumpah dengan langit dan juga bintang, was sama'i wat tariq. Kemudian Allah mengagungkan, kamu tahu nggak bintang apa itu? Kemudian Allah menyebutkan dia adalah bintang yang memecah kekelaman malam dengan cahayanya. Nah, sekarang datang tentang apa Allah bersumpah? Allah bersumpah tentang in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Maksudnya, ma min nafsin, tidaklah ada suatu jiwa pun illa wakkalallahu biha malakan, melainkan Allah serahi malaikat, seorang malaikat, tapi malaikat itu bukan orang. Yahfadhu 'alaiha a'malaha, yang dia mencatat, menyimpan amalnya lil hisabi yaumil qiyamah, lil hisabi yaumal qiyamah, untuk hisab kelak pada hari kiamat. Jadi tidaklah ada seorang jiwa pun dari anak Adam, melainkan ada penjaganya dari malaikat yang dia bertugas untuk mencatat amal-amal yang dilakukan oleh anak Adam tersebut. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Infitar yang sudah kita lewatkan. Allah mengatakan wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya atas kalian itu ada malaikat-malaikat yang menjaga. Malaikat yang mulia, kiraman katibin, mereka menulis dan mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Ya'lamuna ma taf'alun. Demikian juga dibawakan makna penjaga ini kepada penjaga yang bergantian menjaga anak Adam. Menjaga apa? Menjaga dari apa-apa yang membahayakan anak Adam. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah Subhanahu wa taala punya malaikat-malaikat yang mereka menjaga manusia itu dari depan dan dari belakang, sesuai dengan perintah Allah. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga manusia tersebut min amrillah, dari apa-apa yang Allah tetapkan. Ya, jadi ada orang misalnya dia itu nyaris terkena musibah tapi nggak jadi selamat, ya itulah di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi kalau memang sudah waktunya kena, ya memang kena. Artinya itu sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Ini yang berkaitan dengan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Jadi bisa bermakna mencatat atau menyimpan amalnya, menjaga amalnya, bisa juga bermakna menjaga atau mencatat, menjaga anak Adam itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya manusia untuk merenungkan tentang bagaimana kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyata'ammalil insanu. Hendaknya manusia itu merenungkan mimma khalaqahullah, dari apa Allah telah menciptakan dia. Litattadhiha lahu qudratullahi azza wa jal wa ajzul insan, agar menjadi terang benderang baginya kudrah, kemahamampuan Allah, dan betapa lemahnya manusia. Kita semuanya tahu dari apa Allah menciptakan kita. Dari apa? Dari air mani. Air mani yang keluar dari tempat keluarnya kotoran. Makanya para ulama mengatakan manusia itu kenapa dia mesti sombong? Bukankah dia itu keluar dari kotoran, dari tempat keluarnya kotoran 2 kali? 2 kali. Dia sendiri juga bawa kotoran. Kita ini di perut kita ada kotoran. Kita keluar dari tempat keluarnya kotoran bapak kita, ya. Kemudian apa? Ketika waktunya lahir dari rahim ibu kita, keluar lagi dari tempat kotoran ibu kita. Maka apa yang membuat kita mesti apa? Atau berhak untuk sombong? Itulah manusia. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Nah, ayat ini sebenarnya falyanzuril insanu mimma khuliqa, kata Syekh Sulaiman Al-Lahim dalam tafsir Aunur Rahman, liya'rifa asla khalqihi wa dha'fihi, agar orang itu, manusia itu sadar, eling, ingat akan asal muasal penciptaannya, serta betapa dha'f, betapa lemahnya dirinya, ya. Waliya'lama 'azima qudratillahi azza wa jalla, dan agar dia tahu betapa maha besar kemampuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari air yang seperti itu kemudian jadi manusia seperti kita, ya kan? Jadi gede gitu loh. Jadi bisa macam-macam. Padahal tadinya apa? Asalnya air. Semuanya itu dari air. Semua kita dari air mani. Wa ya'tarifa bil mi'ad, dan agar manusia itu dia meyakini hari kebangkitan. Li'anna man qadira 'alal khalqil awwali fahuwa aqdaru 'ala i'adatihi min babi aula. Karena Allah yang telah menciptakan dia di awal mula, maka tentu mudah, lebih mudah bagi Allah untuk menciptakan kembali di kali yang kedua. Ini seperti di surat yang sudah kita ambil juga pada surat Al-Buruj, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah yang menciptakan, memulai penciptaan, dan Allah akan mengembalikan lagi penciptaan. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-6 mengatakan khuliqa min ma'in dafiq. Khuliqa min ma'in dafiq. Tafsirnya, khalaqahullahu, Allah menciptakan manusia itu min ma'in, dari air, zindifaqin yusabbu fir rahimi, yang memancar, yang memiliki pancaran, yang terpancar ke dalam rahim. Ayat ini turun 1400 tahun yang lalu. Dunia itu masih gelap. Indonesia belum ada. Bukan gelap lagi, tapi Indonesia itu belum ada. Ya, pengetahuan manusia sangat terbatas. Manusia tidak tahu apa yang terjadi
Di dalam apa? Dalam perut, dalam banyak manusia itu yang mereka tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia itu diciptakan min ma'in dafiqin, dari air yang terpancar. Ini mengandung apa? Mengandung i'jazul ilmi, mengandung kemukjizatan ilmiah, bahwa manusia itu diciptakan dari air mani yang dia terpancar dan tersimpan ke dalam rahim seorang wanita, seorang ibu. Ya. Allah mengingatkan di surat Al-Qiyamah, alam yakunu nutfatan mim maniyyin yumna. Bukankah manusia itu dahulu nutfah, air mani, saripati dari air mani, yumna. Yumna itu yang terpancar. Disebut mani karena dia itu apa? Ya, terpancar. Tsumma kana 'alaqatan. Kemudian setelah itu dia menjadi alaqatan. Alaqah itu segumpal darah. Yang uniknya itu, alaqah itu disebut alaqah. Ya, alaqah itu sesuatu hal yang nempel gantung. Memang seperti itulah keadaan kita itu ketika di perut ibu kita. Ya ta'allaq itu apa? Bergantung. Allah sebut dengan alaqah. Fa khalaqa fasawwa, kemudian Allah ciptakan dan Allah sempurnakan. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha, kemudian Allah jadikan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketujuh Allah masih terangkan lebih detail lagi, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yakhruju hadzal ma, air ini keluar, min bainil amudil azmil faqri lirrajul, dari tulang punggung keras dari laki-laki, wa idhamis sadri, dan dari tulang dada, dari tulang dada. Tulang dadanya siapa? Tulang dadanya laki-laki tersebut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan air mani itu munculnya dari tulang sulbi, antara tulang sulbi dan taraib. Taraib itu tulang dada, ya, yang ada di depan kita ini. Jadi itulah letak asal muasal air mani. Nah, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan as-sulb di sini adalah zahru kulli minaz zawjain, dari zahr itu punggung, dari punggung. Wa taraib itu adalah bagian atraf itu bagian ujungnya, ya. Wallahu alam yang dimaksud di mana dari tulang punggung yang ujung itu. Tetapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala menjadikan air mani itu dari antara tulang sulbi dan tulang taraib. Di antara penafsirannya adalah antara tulang sulbi dan tulang rusuk, ya, bagian depan tulang rusuk. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ayat ke-8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu subhanahu, sesungguhnya Allah, iz khalaqahu min dzalikal ma'il mahini. Ya, ketika dia telah menciptakan manusia dari air yang hina itu, qadirun ala ba'tsihi ba'da mautihi, maka Allah mampu untuk membangkitkan manusia setelah kematiannya, hayyan lil hisabi wal jaza, kembali hidup untuk kemudian menghadapi hisab, penghitungan amal, dan jaza, pembalasan amal. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan innahu, sesungguhnya dia, kemudian ditegaskan lagi ala raj'ihi, didepankan dulu, dan terhadap pembangkitannya lagi manusia itu laqadirun, dikasih lam pendek, ya, lam taukid, artinya benar-benar sungguh pasti Allah Azza wa Jal maha mampu untuk menghidupkan manusia. Ini kalau orang Arab dahulu membaca, orang Arab yang mereka itu Al-Quran turun dengan bahasa mereka, mereka mendengar ayat seperti ini itu tergetar. Enggak yang mukmin, ya mukmin jelas. Ya, orang kafir pun juga sama.
Orang kafir, apalagi orang mukmin. Makanya orang kafir dahulu mereka itu wa qalu la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Mereka berpesan, jangan dengerin Al-Qur'an. Jangan kamu dengerin Al-Qur'an. Ya. Bikin berisik supaya kalian bisa menang. Kenapa? Kalau mereka mendengarkan Al-Qur'an, lihat susunan katanya. Allah menekankan innahu ala raj'ihi. Dia kedepankan ala raj'ihi. La ada dalam pendek la qadir. Itu mereka itu mendapatkan apa? Ya, penekanan dan ancaman yang mereka yakin ini beneran ini. Ya, ini beneran ini ancaman ini. Nah, ini berkebalikan dengan sebagian kaum muslimin hari ini, di mana mereka ya melewatkan begitu saja Al-Qur'an. Tanpa apa? Tanpa tafahum, berusaha memahami, wa tadabbur, dan juga berusaha merenungkan. Kemudian Allah lanjutkan yauma tublas sarair. Yauma tubla as-sarair. Kapan Allah akan membangkitkan? Yauma, pada hari tukhtabarus sarair, dibukalah rahasia-rahasia. Fayukshafa amma kanat tadmaruhu al-qulub. Maka disingkapkan apapun yang hati-hati manusia itu sembunyikan, minan niyati wal aqaidi wa ghairiha, dari niat-niat, tendensi, maksud, keinginan, keyakinan dan yang selainnya. Fayatamayyaza as-salihu minha wal fasid, sehingga menjadi terbedakanlah orang yang saleh, orang yang baik, dan juga orang yang buruk. Ya. Kalau sekarang di dunia nggak ketahuan kan, orang ini sebenarnya niatnya apa itu nggak ketahuan belakangan. Tetapi pada hari akhirat kelak akan dibuka, akan disingkapkan semuanya itu. Nas'alullaha as-salamah wal afiyah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusa'aru lahumun naru thalathah. 3 orang yang akan pertama kali masuk neraka, dinyalakan neraka untuk mereka. 3 orang ini di dunia itu terlihatnya baik semuanya. Pertama, orang yang mereka berjihad, berperang, ya, ikut berperang di medan peperangan bersama kaum muslimin. Yang kedua adalah orang yang alim dalam bidang agama, ustadz, kiai, ulama semasa di dunia, embel-embelnya itu. Nas'alullaha as-salamah wal afiyah. Terus yang ketiga apa? Orang yang dia itu mendermakan hartanya, dermawan, ya, muhsinin. Tetapi yang 3 hal ini tidak diketahui kecuali di akhirat. Maka ketika mereka dihadapkan kepada Allah, ditampakkan segala nikmatnya, maka Allah Subhanahu wa taala mendustakan. Oh, kamu berdusta. Kamu bohong. Ketika mereka ditanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmatku atasmu? Oh, aku berperang di jalanmu ya Allah. Oh, aku mengajarkan ilmu karena engkau ya Allah. Oh, aku berderma, bersedekah karena engkau. Kalian bohong. Kamu hanya berperang untuk mendapatkan gelar disebut pemberani, pahlawan, pemberani. Yang kamu hanya ingin mendapatkan sebutan alim, ustadz, supaya ada embel-embelnya, namanya itu supaya tersebut dengan embel-embel tersebut. Kemudian yang kamu satu lagi, kamu pengen disebut sebagai seorang yang dermawan, ya. Maka diperintahkan malaikat untuk apa? Menyeret 3 orang ini dan dimasukkan mereka ke dalam neraka sebelum para penyembah berhala masuk neraka. Awwal man tusa'aru lahumun naru thalathah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan pada kita itu ikhlas, ya. Yauma tublas sarair, karena akan ada hari di mana akan dibuka semuanya itu. Sebenarnya siapa sih yang benar-benar beneran, ya. Itu akan dibukakan pada hari itu.
Kalau di dunia ini ya kita nggak tahu, ya kita tidak tahu. Yauma tublas sarair. Ayat ke-9, ayat yang ke-10. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lil insan, maka tidaklah manusia memiliki fi dzalikal yaumi, pada hari itu, min quwwatin, dari kekuatan, yamtani'u biha min adzabillah, yang bisa menolak azab Allah dari dirinya, wala mu'inun yu'inuhu, tidak juga ada penolong yang bisa menolongnya pada hari itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada hari itu tidak ada kekuatan yang bisa menolak dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga penolong, tidak juga penolong. Artinya pada hari itu benar-benar kita hanya berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah pada hari itu. Apa yang mungkin sebagian orang kumpulkan hari ini berupa ya macam-macam. Orang mengumpulkan itu ada harta, ada pengaruh, ada kedudukan, ada anak buah, dan banyak yang mereka kumpulkan. Mereka tidak akan ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari dibuka semua sarair, dibuka semua sarair. Tidak ada kekuatan yang bisa mencegah azab Allah Subhanahu wa taala. Ayat 1 sampai 10 atau bagian yang pertama dari surat At-Tariq ini telah kita ambil. Ada beberapa faedah yang dibawakan oleh penulis kitab Aunur Rahman fi Tafsiril Quran. Kita akan bacakan sebagiannya. Dari ayat 1 hingga 10 ini kita bisa mengambil faedah di antaranya. Yajibu 'alal insani an yanzura wa yata'ammala fi asli khalqihi. Wajib manusia itu merenung-renungkan apa atau bagaimana penciptaan dirinya, liyara dha'fahu wa 'azima qudratillahi 'alaihi, agar dia itu mengetahui betapa maha mampunya Allah dan betapa lemahnya dirinya. Ya. Dan cukuplah yang di sekitar kita sebagai apa? Sebagai peringatan dan juga pelajaran. Mungkin bagi bapak-bapak yang pernah menemani istrinya lahiran, ya. Artinya menemani, bukan sesar. Kalau sesar kan nggak bisa ditemenin ya. Masuk ruang operasi ya sudah ditunggu, tahu-tahu cenger gitu. Tapi yang menemani lahiran misalnya normal, sampingnya gitu. Lihatlah bagaimana kita dahulu kayak gitu. Ya, keluar bersama kotoran manusia, kotoran ibu kita. Atau kita melihat anak kita keluar bersama kotoran istri kita, baunya udah nggak keluar, ada darah. Keluar itu seperti apa ya? Sudah seperti balon itu kan. Balonnya kempes, tiba-tiba gede di luar. Maksudnya udah ya gede di luar, masya Allah. Itu apa namanya? Tanda kebesaran. Lah kita dulu kayak gitu juga sama, ya. Kita dulu kayak gitu, bersamaan dengan kotoran dan darah, kencing jadi satu, ya, jadi satu. Baunya ya seperti itulah kita dahulu. Nah, ini kemudian apa? Jadi besar, ya. Mulai warnanya merah, tadinya pucat merah, terus apa? Terus bisa nangis, ya. Demikian juga apa? Mencari ASI ibu kita. Itu semuanya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan terulang di surat Al-A'la setelah ini, ya. Maka hendaknya seseorang itu merenungkan hal tersebut. Dan banyak perenungan-perenungan yang bisa kita ambil dari apa-apa yang ada di sekitar kita. Kemudian faedah selanjutnya, penegasan bahwa asal muasal penciptaan manusia itu dari air mani, ya, sebagaimana Allah telah sebutkan. Faedah selanjutnya, penetapan al-ba'ts, kebangkitan. Karena Allah yang telah menciptakan, maka Allah maha mampu untuk mengembalikan lagi penciptaannya. Faedah selanjutnya adalah ujian yang menimpa hati pada hari kiamat dan ditampakkannya hal-hal yang tersembunyi
semasa di dunia. Hal-hal yang tersembunyi semasa di dunia. Yauma tublas sarair. Kemudian yang terakhir, ancaman bagi orang yang mendustakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Wa annahu la yastati'u daf'a adzabillah, dan dia tidak akan mampu untuk menolak azab Allah Subhanahu wa taala, la bi nafsihi wa la li ghairihi wa la bi ghairihi. Tidak juga dirinya maupun tidak juga dengan bantuan orang lain. Jangankan minta bantu. Jangankan minta bantu. Manusia itu kelak pada hari kiamat akan saling meninggalkan satu sama lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari di mana seorang akan lari dari saudaranya. Demikian juga bapak dan ibunya, istri dan anaknya. Tidak akan dia kemudian bertanya tentang mereka, dan mereka pun juga tidak akan menanyakan. Jadi anak kita yang sekarang ini kita timang-timang, atau kita gandeng-gandeng, kita gendong-gendong, kita biayai semuanya, mereka akan melupakan kita. Mereka tidak akan mencari, dan kita tidak akan mencari mereka. Bapak ibu kita juga sama, yang kita kalau mudik itu kita kangen, pengen ketemu, ya kan? Nanti hari kiamat, ya kita nggak akan nyari mereka. Mereka juga nggak akan nyari kita. Yang ada apa? Masing-masing kita ngurusin kita dan urusan kita. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Maka persiapkan diri kita dan persiapkan keluarga kita. Kita bilang sama anak kita, "Nak, bapak besok bakal lupa sama kamu. Sebentar lagi bapak lupa kamu, sebagaimana kamu juga lupa sama bapak." Ya. Berapa banyak anak yang mungkin ditinggal wafat orang tuanya, ya nangis sehari, 2 hari, 3 hari. Habis itu apa? Yo ketawa lagi kok. Ya. Suami ditinggal istri sehari, 2 hari, 3 hari, atau bahkan cuma sehari, hari kedua apa? Ya, kira-kira siapa ini? Ya. Atau mencari ini. Istri ditinggal suami sama, semuanya itu sama, ya. Semuanya sama. Maka marilah kita siapkan untuk diri kita, dan kita bekali anak-anak kita, keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, kita nggak bisa menolong mereka, nggak bisa. Mereka yang harus kita bekali supaya mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada bagian yang kedua dari surat At-Tariq ini, ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i dzatir raja'." Was-samaa'i dzatir raja'. Allah bersumpah dengan langit. Langit yang bagaimana? Dzatir raja'. Ai al-matar. Allah bersumpah dengan langit yang mengandung hujan. Li'annahu yanzilu min jihatiha marratan ba'da marrah. Karena hujan itu turun dari langit. Hujan itu turun dari langit. Ya. Nah, ini Allah bersumpah dengan langit dan juga hujannya. Hujan yang merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehidupan tanpa hujan. Demikian juga yang dinanti-nanti manusia, meskipun sebagian manusia juga akhirnya mencela hujan tersebut. Boleh tidak mencela hujan? Tidak boleh. Kenapa? Ya, sebagaimana kita tidak boleh mencela angin. Kata Nabi SAW, la tasubbur riha fa innaha ma'muratun. Jangan kalian cela angin. Ya, angin besar, wah ini anginnya ini gini. Enggak boleh, kata Nabi SAW. Kenapa? Fa innaha ma'murah, karena angin itu diperintah. Mencela angin berarti sama saja mencela yang memerintah. Enggak boleh. Hujan juga sama. Hujan juga sama, tidak boleh kita cela. Was-samaa'i dzatir raja'. Kemudian wal ardi dzatis sada'. Dan Allah bersumpah demi bumi, wal ardi dzatis sada', maksudnya allati tatashaqqaqu 'amma fiha minan nabati wath thamari wasyajar. Yang bumi itu terbelah, terbuka
Untuk kemudian keluar darinya apa? Ada tumbuhan-tumbuhan, ada pepohonan, ada rumput yang semuanya bermanfaat bagi manusia. Ya. Beberapa hari ini kan kemarin ada hujan. Kita coba perhatikan di pekarangan kita atau tanah depan rumah kita. Kita nggak pernah nanam apa gitu, kok tiba-tiba muncul. Nah itu wal ardi dzatis sada'. Tiba-tiba muncul. Bumi itu apa? Ditembus begitu, ya. Tentang apa Allah bersumpah? Nah, sekarang Allah bersumpah tentang Al-Qur'an. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an ini al-munzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqaulun yafsilu bainal haqqi wal batil was-sidqi wal kadhib. Benar-benar merupakan perkataan yang menjadi pemisah, kata putus antara yang hak dan yang batil, antara yang jujur atau yang benar dengan yang tidak benar. Al-Quran itu qaulun fasl, kata putus. Ada orang misalnya ribut ini, oh ini A, ini B, ini C, ini. Al-Quran ngomong D, sudah itu. Al-Quran ngomong D, udah. Nggak ada A, nggak ada B, nggak ada C, pokoknya D. Kalau Al-Quran sudah ngomong D, ya sudah. Ya. Itulah yang benar. Ada lagi orang misalnya berkata, oh ini bagusnya begini, bagusnya A, bagusnya B, bagusnya C. Al-Quran mengatakan yang pas, yang adil adalah D, ya sudah, itu yang D. Ya, makanya kata Syekh di sini, hukmuhu adlun, hukum Al-Quran itu adil, akhbaruhu sidqun, kabar-kabarnya, berita-beritanya itu jujur, benar adanya. Ya, itu maksud dari Al-Quran itu laqaulun fasl, laqaulun fasl. Dan kalau orang mau merenungkan aja, maka alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Insyaallah taala kita lanjutkan ba'da isya. Ya, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.